sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, di dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, di dalam muqaddimah, maka diceritakan seseorang wanita yang dermawan yang bernama Ummu Ja'far. Suatu saat ada dua orang buta yang tidak melihat, maka kedua-duanya ini meminta kepada Allah di dekat dengan wanita tadi atau Ummu Ja'far. Maka yang pertama berkata, Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah, aku minta kepadamu daripada karunia dan kebaikanmu. Lalu yang kedua berkata, Allahumma inni as'aluka min fadli Ummi Ja'far, ya Allah, aku meminta kepadamu daripada kedermawanan Ummu Ja'far. Dua-duanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi yang pertama minta kepada Allah atas karunia dan kebaikan Allah. Yang kedua minta kepada Allah akan tetapi berharap kebaikan daripada Ummu Ja'far. Maka Ummu Ja'far, seorang wanita yang dermawan tadi, memberikan 2 dirham kepada yang pertama yang meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan terhadap orang yang kedua yang meminta daripada kedermawanan Ummu Ja'far, maka diberikan kepadanya 2 potong roti dan seekor ayam yang sudah dimasak. Ya, diberikan kepada orang tadi, yang kedua tadi. Akan tetapi di dalam ayamnya itu diletakkan 10 dinar. Artinya lebih banyak dibandingkan orang yang pertama yang minta daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika didapatkan daripada 2 roti tadi dan ayam tadi, yang kedua ini nggak tahu kalau di dalamnya ada 10 dinar. Jumlahnya lebih banyak daripada 2 dirham. Maka kata yang kedua, nih saya jual deh, ini roti 2 sama ayam saya jual kepadamu dengan 2 dirham, biar kamu sama keluarga kamu bisa makan. Yang pertama, yaudah saya kasih 2 dirham, yang penting saya bawa pulang keluarga bisa makan. Akhirnya keesokan harinya Ummu Ja'far nanya sama orang yang kedua, gimana? Apakah engkau telah menikmati yang telah aku berikan kepadamu? Enggak. Kenapa? Karena aku cuma dapat 2 roti sama ayam. Ya saya jual. Saya ambil 2 dirham, saya jual daripada 2 roti dan ayam tadi. Akhirnya kata Ummu Ja'far, kalau gitu benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada hamba yang benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan salah memberikan kebaikan tersebut kecuali kepada hamba yang benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang pertama justru akan mendapatkan yang lebih banyak daripada itu, dan Ummu Ja'far menyaksikan daripada kedermawanan dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah sosok yang banyak mengajarkan kita dan mengajarkan di dalam perjuangan hidupnya untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah dan tidak berharap terhadap manusia. Bahkan di antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma ghnini bihalalika an haramik, ya Allah, cukupkanlah diriku dari perkara yang halal daripada perkara yang haram, sehingga tidak terjerumus dan melakukan hal yang haram untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Allahumma ghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik, dan cukupkanlah diriku untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah di dalam kesibukanku, sehingga aku tidak tersibukkan daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak, dan meminta kepada Allah dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meminta daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya hanya memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di zaman sekarang ini dengan mudahnya kita
menggunakan HP kita, menggunakan daripada internet online, sehingga hari ini ada beberapa kawan yang menyampaikan bahwasanya ada aplikasi online yang banyak dimainkan oleh anak-anak muda sekarang, yang ternyata di balik itu semua ada perkara yang diharamkan oleh Allah daripada perkara judi. Na'udzubillah min dzalik. Yang terlihat simpel, hanya bermain game. Main game, katanya daftar dengan mengeluarkan uang, sehingga nanti adanya seperti diundi dan sebagainya untuk menghasilkan uang yang lebih banyak dan dapat dijual untuk menghasilkan uang yang beneran. Yang intinya di situ adanya perjudian yang mungkin banyak tidak memahami atau menganggap remeh, ya, menganggap bahwasanya yang penting dapat duit, nggak tahu ujungnya dari mana, asal dari mana. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita terpengaruh, ya, hanya sekedar untuk mendapatkan hal yang kecil daripada dunia, sehingga na'udzubillah min dzalik meremehkan daripada perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka jangan sampai kita terpengaruh dan memudahkan diri kita, atau ketika melihat daripada kawan kita, sahabat kita melakukan ini atau yang seperti ini, lalu kita mendiamkan dan tidak memberikan nasihat. Tegur, kasih tahu, jangan sampai melakukan hal yang haram. Jangan meremehkan hanya untuk mendapatkan uang yang sedikit, ya, karena walaupun banyak sekalipun, kalau didapatkan dari perkara yang haram tidak ada keberkahan. Dan keberkahan itu yang paling penting. Berapa banyak orang ingin merasakan ini, ingin mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan jabatan yang tinggi, untuk mendapatkan popularitas ini dan itu, dengan cara yang diharamkan oleh Allah, maka dengan mudahnya Allah menjatuhkannya, menghabiskan hartanya, menjadikannya orang yang susah, dan menjadikan dirinya dalam keadaan hatinya ketika jauh dari Allah, maka selalu dalam keadaan sengsara walaupun terlihat enak. Makanan di rumahnya enak, dia bisa santai, bisa ini, bisa itu, tapi hatinya nggak pernah merasakan ketenangan ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan sulit baginya untuk dapat membaca Al-Quran, dan sulit baginya untuk kembali bisa beribadah kepada Allah. Karena apa? Terbiasa dengan yang haram. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada amalan yang sunnah dan amalan yang wajib ketika seseorang melakukan atau meremehkan atau memakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mudahnya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang ingin memberikan pengaruh buruk terhadap umat Islam, maka jangan sampai kita terpengaruh dengan mudah. Dan telah jelas di dalam ayat Al-Quranul Karim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat jelas ceritanya, ketika Rasulullah ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, bagaimana kalau seandainya kita santai aja, kita damai aja, ya, hari ini aku menyembah Tuhanmu, besok engkau menyembah Tuhan kami, yang penting kita sama, santai, gak repot urusannya. Lalu turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan kepada orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Untuk memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak akan terpengaruh dengan apa yang telah ditampilkan, yang ditampakkan oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita menganggap bahwasanya yang lebih keren itu daripada golongan mereka, yang lebih bagus itu golongan mereka. Justru Islam inilah yang telah merubah gaya. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pengaruh terbesar bagi dunia tentang kebaikan, tentang kedamaian, tentang kebersihan. Ya, ketika orang-orang masih enggak mengerti bagaimana cara membersihkan diri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syariat wudu. Ketika kita ingin melaksanakan salat,
maka diwajibkan untuk berwudu, membersihkan diri kita. Dan adanya syariat, bahkan di dalam mandi pun ada yang wajib. Maka yang penting ilmu fikih. Ya, pentingnya kita untuk mempelajari ilmu fikih dan banyak hal-hal yang lainnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengaruh terbaik yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Dan tidak sedikit sampai sekarang, sekalipun orang-orang kafir lebih memilih apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan oleh orang-orang yang telah menemukan ini dan itu. Karena apa? Ketika ada seseorang profesor ataupun doktor atau sebagainya yang menemukan suatu hal yang dianggap ini terbaik dan terbagus, ternyata terkadang akan terjadi zaman yang datang bahwasanya yang ditemukan ini adalah cara yang salah, berubah daripada pola pikir manusia. Akan tetapi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada yang berubah, bahwasanya yang diucapkan oleh Nabi, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cara dan jalan yang terbaik yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Kalau seandainya seluruh umat manusia mengikuti Al-Quran, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti tidak akan adanya pertikaian, pasti tidak akan adanya permusuhan, pasti tidak akan adanya percecokan ini dan itu. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelas mengatakan, hubbud dunya ra'su kullul khati'ah. Cinta terhadap dunia adalah puncak daripada kesalahan dan keburukan. Dan tidaklah adanya keburukan ini dan itu kecuali apa? Cinta terhadap harta duniawiyah, kecuali cinta terhadap jabatan yang tertinggi, kecuali cinta terhadap kekayaan, popularitas dan sebagainya. Sehingga adanya permasalahan ini dan itu, adanya persaingan yang buruk untuk meraih daripada duniawiyah yang fana ini.